Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Boleh semua lambaikan tangannya, shalom. Haleluya, kita bersuka cita di dalam Tuhan, amin. Di bulan yang baru, di bulan kemenangan, kita percaya kita adalah orang-orang pemenang di dalam Tuhan. Haleluya, mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Sebelum kita memulai ibadah kita mau ambil waktu sejenak untuk kita saat teduh. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang bersama katakan, terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan
syukur bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu ya Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami mau bersorak-sorai bersatu hati ya Tuhan, untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mari anak-anak Tuhan yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya. Sebelum kita mengangkat pujian, saya mau menyapa kita semua yang ada di sini. Adakah yang baru pertama kali beribadah di tempat ini? Boleh saudara melambaikan tangan. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sebab kita semua adalah jemaat-jemaat yang setia di dalam Tuhan, amin. Haleluya. Sembari kita mengangkat pujian, mari satu dengan yang lainnya saling bersalaman. Katakan Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan kita, haleluya. Kita mau angkat pujian kita bagi Tuhan. Sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku. Sama sekali lagi Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari kita akan pujian ini dengan Tuhan. Dengan iman kita mau nyatakan bagi Tuhan, haleluya. Hanya Kau milikku di surga, amin. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari dengan bersukacita bertepuk tangan bagi Tuhan. Lebih lagi nyatakan haleluya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber, semua lambaikan tanganmu bagi Tuhan. Allah sumber kuatku, amin. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Mari semua anak-anak Tuhan bertepuk tangan di atas kepalamu. Dengan imanmu katakan bagi Tuhan bahwa Dia adalah sumber kekuatanmu, haleluya. Allah sumber kuatku, Allah sumber. Biarkan jemaat Tuhan memuji Tuhan. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sekali lagi nyatakan lebih sungguh bagi Tuhan. Haleluya. Kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Bersama Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku
Ibu saudaraku. Haleluya, kita mau lebih lagi mengangkat pujian bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita tetap bertepuk tangan bersorak-sorai bagi Tuhan, amin. Sebab kasih Allah tiada berkesudahan di dalam hidup kita. Sebab itu kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Haleluya. Ku naikkan pujian. Haleluya. Nyanyi bagi siapa saudaraku? Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia, Sang Raja. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Mari bersama. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia, Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia, Sang Raja. Nyanyi bagi Dia, Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia, Sang Raja. Nyanyi bagi Dia, Sang Raja. Sekali lagi, nyanyi bagi Dia, Sang Raja. Selamanya. Haleluya. Sebelum kita semua duduk bersama, sorakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Berikan sikap yang terbaik di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan segenap hati kami mau angkat pujian kami bagi-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau adalah pribadi yang mengenal setiap hati kami ya Tuhan. Engkau adalah pribadi yang setia atas setiap hidup kami ya Tuhan Yesus. Kami mau lebih dalam lagi mengenal Engkau ya Tuhan di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan.
Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari dengan segenap hati kita naikkan pujian bagi Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Haleluya. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sebab hanya Kau yang mengenal, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau. Nyatakan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Pribadi yang mengenal. Angkat lebih lagi suaramu bagi Tuhan, saudara yang terkasih. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku
Engkau sungguh setia bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih karena Engkau telah melayakkan kami menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah membuat kami menjadi anak-anak-Mu yang berharga ya Tuhan. Kami mau tetap setia menyembah-Mu ya Tuhan. Kami mau tetap setia mengikuti jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau adalah Bapa yang baik ya Tuhan. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun ya Tuhan. Engkau selalu setia. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Engkau baik. Mari tetap angkat pujian penyembahan-Mu bagi Tuhan. Naikkan syukur-Mu bagi Tuhan. Mari kita tanggalkan setiap beban kita. Kita tanggalkan setiap masalah kita di hadapan Tuhan. Kita mau membawa ucapan syukur di hadapan Tuhan. Sebab Dia adalah Bapa yang setia, Bapa yang kekal, Bapa yang selalu menyertai kehidupanmu saudaraku. Apapun saat ini yang kita alami, mari kita tetap berpegang kepada Tuhan Yesus. Apapun saat ini yang menjadi pikiran kita, menjadi masalah kita, menjadi problema kita, menjadi pergumulan kita, ataupun sakit penyakit kita, firman Tuhan berkata jangan takut, jangan khawatir. Kita punya Bapa yang luar biasa, Bapa yang ajaib, Bapa yang sanggup melakukan segala perkara di dalam hidup kita. Mari tetap setia kepada Tuhan Yesus. Mari kita tunduk dan taat di hadapan Tuhan. Kita adalah anak-anaknya, anak-anak yang dikasihinya, anak-anak yang disayanginya. Tuhan tidak memandang kekayaanmu, Tuhan tidak memandang fisikmu, Tuhan tidak memandang pakaianmu saudaraku. Tetapi Tuhan memandang setiap hati kita. Mari kita berikan hati kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, hati kita yang tulus kepada Tuhan, untuk kita menjadi anak-anak yang setia di hadapannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau tetap mencintai Engkau selamanya di dalam hidup kami ya Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Dengan iman yang sungguh-sungguh nyatakan bagi Tuhan, ku mau cinta Yesus selamanya. Inilah pengakuan kami ya Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin Tuhan. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari kita panggil Dia ya Aba, ya Aba, Bapa. Ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku ya Aba, Bapa. Ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kami mau lebih lagi menyatakan bagimu ya Tuhan, cinta kami yang terdalam. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta
aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Tuhan, siapapun kami, apapun latar belakang pekerjaan kami, keluarga kami, pendidikan kami, ekonomi kami, tatkala kami berseru kepadamu, ini dari hati kami Bapa, kami memanggil Engkau Abba, pribadi yang dekat dengan anak-anaknya, Bapa, sumber segala sesuatunya buat anak-anaknya. Tidak kepada yang lain kami berharap, dan tidak kepada yang lain kami berseru. Dan satu hal yang kami serukan lewat lirik lagu ini, layakkanlah kami Tuhan lebih lagi. Oleh karena itu Tuhan, setiap kami yang ada di tempat ini, keluarga besar, saudara-saudara seiman, akan Kau kuduskan, sucikan, layakkan, bersihkan lebih lagi di hadapan-Mu Tuhan. Yang kami rindukan dalam hidup ini Tuhan, menjadi seperti emas dan perak dimurnikan, motivasi yang dimurnikan. Kami tidak tahu bagaimana memurnikan moral karakter kami, hanya Engkau yang tahu Tuhan. Dan tatkala kami merindukan, memintanya kepadamu, Engkau pasti bertindak dan menjawab. Ini kerinduan kami Tuhan. Satu saat tatkala kami bertemu dengan Engkau, Kau menemukan kami tiada bercacat celah, murni adanya di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari buka tangan kita bersama saudara-saudara, minta kepada Dia untuk hadir lebih dekat lagi dalam hidup kita masing-masing. Terima kasih Tuhan. Lebih lagi Tuhan, lebih lagi Kau boleh hadir Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, lebih lagi Kau hadir dalam setiap rumah tempat tinggal kami. Pribadi-Mu boleh kami rasakan, boleh kami alami, saksikan di tempat kediaman setiap kami. Kau memberikan suatu ketenangan, suatu kedamaian. Engkau senantiasa memberikan pertolongan setiap kami. Dan apa yang menjadi kebutuhan kami, Engkau menyediakannya setiap hari Bapa. Sehingga hidup kami boleh berlangsung terus Tuhan. Semakin dekat di hadapan-Mu Tuhan, semakin berkenan, bertumbuh, semakin kuat. Dan bahkan kami boleh berpengaruh menjadi lebih kuat. Terima kasih Bapa. Raba sampara labakan darah. Sekali lagi katakan ya Bapa. Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. mari serukan sekali lagi kepada Dia. Katakan Ya Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan musik saja, mari menyembah Tuhan. Ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita berikan kemuliaan bagi Haleluya Tuhan. kuduslah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus
Mari saat ini Roh Kudus kami undang tengah-tengah kami, beracaralah dan berkuasalah tempat ini dan urapi setiap kami anak-anak-Mu, mampukan untuk menangkap pesan-pesan khusus dari Tuhan, dan urapilah, mampukanlah pemberitaan firman saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap sambut dengar suara-Mu. Sama-sama kita katakan amin. 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 Silakan duduk Ibu Bapak Saudara. Shalom bagi kita sekalian. Shalom. Apa kabarnya Ibu Bapak sekalian? Amin. Baik, kita sudah ada di bulan Agustus dan bentar lagi kita Natal, Saudara. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya kok cepat kali rasanya, Saudara? Iya, siapa yang sudah rindu Natal? Udah bisa lah kita mulai bahas pelan-pelan kira-kira seragamnya apa nanti. Dan ada pula ide mau pakai kebaya katanya. Jadi biar dananya siap, menabunglah dari sekarang. Sekedar mungkin warnanya boleh seperti ini, Saudara. Haleluya. Hijau pula ya. Oke. Nah, kalau dalam kalendernya Tuhan, kalender Tuhan itu dalam 1 tahun ada 3 poin utama, yaitu Paskah, katakan Paskah. Dan kedua adalah Pentakosta, katakan Pentakosta. Dan yang ketiga adalah Pondok Daud. Pondok Daun, katakan Pondok Daun. Jadi Paskah dan Pentakosta itu sering disebut adalah penuaian pertama di awal. Lalu Pondok Daun itu adalah penuaian kedua. Jadi kita menjelang daripada Pondok Daun di bulan Agustus. Dan di masa inilah kita berharap Tuhan mencurahkan hujan dalam hidup kita, sehingga nanti pada waktu penuaian panen yang kedua, benar-benar hidup kita akan berbuah banyak. Yang setuju katakan amin. Ya, dan memasuki bulan Agustus ini kita merenungkan tema dari gereja kita di pusat mengenai kedekatan dengan Tuhan. Dan kedekatan dengan Tuhan adalah satu-satunya cara kita bisa berbuah. Karena Tuhan itu adalah sumber, dan kalau kita jauh dari sumber itu, dari Tuhan, maka kita bisa bayangkan sendiri betapa enggak jelasnya apa yang mau kita harapkan dari hidup kita. Katakan kiri kanan, betapa tidak jelas kalau engkau jauh dari Tuhan. Amin. Jadi biasanya kalau petani, berapa orang di sini pernah bertani? Ya, saya juga pernah bertani setahun, Saudara ya. Di Galang masuk ke dalam lagi, jadi 4 jam ke sana, pulang pun 4 jam, 1 tahun. Jadi kerja kami ya memupuk, ya kan Saudara. Dan selain memupuk, berdoalah Saudara, minta hujan itu turun pas pada waktunya. Kalau hujan terlambat nggak ada artinya. Kalau hujannya terlalu cepat nggak ada artinya juga, rusak. Jadi Saudara, kalau hidup kita itu kita tempa seperti kita seorang petani dan membuat kita hati-hati dan berdoa dengan tepat, maka pada waktunya panen kita bisa lebih mengharapkan dan yakin memang buah dari kehidupan kita ini akan bermunculan. Amin, Saudara. Buah apa, Pak? Ya, saya merasa pertama buah yang paling penting adalah karakter. Amin. Karakter kita, karena macam-macam buah bisa kita bayangkan, buah dalam pekerjaan, bisnis. Tapi kalau karakternya lemah, nanti semua itu nggak bisa kita nikmati juga. Amin.
ya kan? Belum lagi kalau kita sakit, benar saudara ya? Dari mana sumbernya kesehatan? Ya, Alkitab mengatakan hati yang gembira. Bagaimana kita bisa gembira kalau 1001 masalah selalu mengepung hidup kita? Ya di dalam Tuhan. Jika karakter kita sudah ditempa, kita akan bisa mengatasi semuanya dan tetap sukacita, sehat, dan kemudian kita bisa menikmati hidup ini sebagaimana Tuhan rancangkan manusia ada di Taman Eden. Yang setuju katakan amin. Taman Eden artinya Tuhan mau manusia itu lengkap. Amin. Tuhan menyediakan semua-muanya. Hanya saja kita enggak di Taman Eden lagi. Tapi Kristus sudah mati untuk kita, sehingga dipulihkanlah hubungan kita dengan Allah itu. Sehingga di dalam itu kita bisa menikmati lagi berkat penyediaan daripada Bapa kita yang bertanggung jawab atas anak-anaknya itu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah itu. Oleh karena itu, merenungkan tema keintiman. Keintiman artinya dekat. Maka biarlah kita dipersiapkan untuk nanti bulan 9, bulan 10 masa penuaian, dan kita semua akan menuai banyak buat hidup kita, buat gereja kita, buat kemuliaan nama Tuhan. Kita berikan tepuk tangan. Tahu lagu ini? Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba, sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan-Nya, nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Katakan, generasi ini selamatkan ya Tuhan. Idido, nyatakan kemuliaan-Nya, nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Kita berdoa, generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku, ini doaku. Baik, apa yang menghambat kita untuk dekat dengan Tuhan? Memang Israel dan kita juga mengenal Tuhan, di mana kita sembah Dia melalui ibadah. Coba kita lihat Ibrani 12:28. Ibrani 12:28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Nah, tatkala kita beribadah seperti ini, maka para pengerja yang ada di sini itu sudah ditempa, dilatih untuk kemudian mengatur setiap ibadah agar berjalan dengan rasa hormat kepada Tuhan. Amin, saudara. Maka itu berulang-ulang kali jemaat dinasehati, ditegur, HP-nya disuruh nonaktifkan, macam-macam. Tempat ibadah harus diperhatikan, jangan kotor, sampah, semuanya apa? Demi kita menghormati Tuhan. Amin. Dan kemudian Imamat 19:30, kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan.
Mana kita itu saudara tidak disuruh Tuhan kita setiap hari harus datang ke gereja beribadah. Padahal sebenarnya dia layak kalau kita tiap hari beribadah kepada dia. Tapi dia mengerti kita manusia yang harus mengurusi hal-hal lain, keluarga, pekerjaan, sekolah anak, dan banyak hal. Sehingga dia minta satu kali aja dalam 1 minggu kita datang kepadanya. Dan itu berkatnya berlaku untuk 6 hari kemudian. Maka melalui ini kita mengerti kita harus datang berkomuni, berkumpul, dan setia beribadah kepada Tuhan. Amin. Jangan bolong-bolong. Itulah hormat kita kepada Tuhan. Tapi ternyata saudara, ibadah kita, urusan kita, hubungan kita dengan Tuhan lebih dari itu. Lebih dari sekedar kita takut, gentar, hormat, menguduskan namanya, berkumpul bersama, menjaga tempat ibadah, rajin ibadah. Tetapi hubungan kita ternyata adalah hubungan yang sangat personal, sangat pribadi. Dalam hati ini, dalam pikiran ini, dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang mau katakan amin. Nah, saudara, ini bisa kita lihat di dalam masa waktu Israel masih cikal bakal, asal usul. Kejadian 18:17. Bagaimana sebelum mereka menjadi bangsa, mereka menjadi komunitas, hanya satu orang bahkan satu keluarga. Inilah urusan hubungan Allah dengan manusia. Kejadian 18:17, berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan kepadanya. Saudara, biasanya kalau ada rencana yang telah kita buat, atau mungkin ada sesuatu yang kita telah alami, saudara, begitu kita ketemu orang yang tepat, pasti mulut dia nggak bisa menahannya. Walaupun kadang-kadang kita sudah berjanji dengan diri sendiri, nggak usah lah aku ceritakan ini sama siapa-siapa. Tapi kalau udah ketemu orang yang tepat, biasanya itu apa? Sahabat, amin. Maka entah kenapa, lepas aja kunci di mulutnya dan diceritakanlah semua rencana kita, maksud kita, dan apa yang kita alami tersebut. Berapa orang di sini setuju dengan hal itu? Jadi saudaraku, sahabat, seorang sahabat, seperti itulah Tuhan memperlakukan Abraham. Sahabatnya, berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan? Tuhan nimbang, tapi nggak tahan juga. Begitu dia ketemu Abraham, langsung keluar semua. Ya saudara, demikian juga kita dengan Tuhan. Apakah kita punya pribadi yang lebih dekat dalam hidup kita daripada Tuhan? Nggak apa-apa. Ya Pak, karena Tuhan itu nggak kelihatan, jadi saya masih kesulitan membayangkan kepada siapa aku harus curhat semua ini. Tapi saudara bayangkanlah, seperti itulah Tuhan dengan Abraham, dan seperti itulah maunya Tuhan dengan manusia. Kalau kita latih ini pelan-pelan, renungkan, lama-kelamaan pasti bisa juga. Kalau kita tukar pikiran dengan sahabat, ya kadang-kadang ya kita itu nggak ada niat mau cerita ABC, tapi ketika ketemu sama orang, jangankan ABC deh, XYZ pun keluar saudara ya, keluar semua. Kenapa tidak sama Tuhan? Katakan kepada kiri kanan, kenapa nggak sama Tuhan? Apa Tuhan nggak berhak? Apa Tuhan nggak boleh? Ya saudara ya, hari ini kita mengerti
itu semua boleh di hadapan Tuhan. Karena kepada Abraham Tuhan bersikap demikian. Kita berikan tepuk tangan begitu. Nah, saudara, tapi kita lihat ini berubah ketika Israel sudah menjadi bangsa yang besar. Kita cepat saja di Keluaran 19:5. Kira-kira begini nada daripada keinginan kehendak Tuhan kepada satu bangsa itu. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Akulah yang mempunyai seluruh bumi ini. Ya, Tuhan memberikan kepada mereka janjinya. Ingat ya, semua ya, ingat. Kalau kalian turuti perintahku dan setia, kalian akan menjadi sangat spesial di muka bumi. Jadi mereka oke, terima. Tapi kemudian secara personal pribadi, mereka kehilangan yang namanya sentuhan, jamahan yang sifatnya pribadi yang dekat dengan Tuhan itu. Sehingga saudaraku, beda. Beribadah dengan Tuhan secara kolektif seperti ini berbeda dengan beribadah dengan Tuhan pribadiku saja. Tak ada yang tahu, tak ada yang melihat. Dan saudara dikasih Tuhan, dua-duanya harus jalan dalam hidup ini. Melekat dengan Tuhan, bukan hanya kita sama-sama rame-rame, tapi melekat dengan Tuhan. Kita sendiri harus perhatikan apakah kita melekat ke pokok anggur itu. Dan kalau kita bisa jamin kita melekat, maka janji Tuhan pasti berbuah. Kita berikan tepuk tangan. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastikah kau akan berbuah. Yesus cinta, Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, seperti naik kuda saudara ya. Kau cinta dia, Yesus pokok, Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok, yes, dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastikah kau akan berbuah. Kita semua berbuah bulan September dan bulan Oktober. Katakan amin. Yes, yes, yes. Sehingga saudara, ketika mereka kehilangan sentuhan pribadi daripada Tuhan, disitulah mereka tidak memiliki arah. Karena biar bagaimanapun, yang pertama Tuhan ciptakan bukan gereja, tapi yang pertama Tuhan ciptakan adalah pribadi, manusia. Dan catat ini, kita lebih daripada Adam, apalagi keturunan Adam. Karena apa? Oleh kematian Yesus Kristus, kita diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Anak. Lihat kiri kananmu, katakan, kamu anak Allah. Gak yakin saya bilang. Kamu. Tapi katakan sekali lagi, sejak hari ini saya yakin. Ternyata kamu anak Allah. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi, tapi kesimpulannya, kalau itu ada anak Allah kiri kananmu, berarti apa? Jangan main-main sama dia. Amin.
Jangan macam-macam sama anak Allah. Amin. Setuju saudara? Jangan macam-macam dengan anak Allah saudara ya. Karena tinggal panggil bapaknya aja. Ngadu dia pulang dari sekolah. Pak, dibully aku tadi, gitu ya. Baik, itu terjadi saudara ya. Siapa yang main-main sama anak Allah? Ya, ada yang pernah ganggu bapak, Pak? Amin. Baik, oleh karena itu masuklah ke zaman Mazmur, kitab Mazmur, yaitu salah satu yang menonjol Raja Daud. Tiba-tiba Allah menunjukkan diri, menyatakan diri. Ternyata dia Allah yang bersifat pribadi. Pribadi itu tadi, dua orang sahabat yang bisa curhat. Itu saudara. Allah yang sangat personal maksudnya. Berurusan kita dengan pribadinya. Coba kita lihat. Yang pertama, Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. 14. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Oh, Dia bukan menghina kita, tapi Dia tahu kita ini, saudara, rapuh, lemah, debu. Itu kalah dengan semen, apalagi dicampur dengan air. Debu dicampur dengan air, ya tetap aja debu, kering dia selesai. Rapuh kita. Kadang pikiran kita bisa berubah, amin. Tadi kita setia, sekarang kita kurang ajar. Jangan katakan amin. Yang benar adalah tadi kita kurang ajar, sekarang kita setia, amin. Ini dulu anak kurang ajar, saudara. Dulu saudara ya, jangan ingat-ingat ya. Orang ibadah saya baru pulang saudara dari begadang. Kurang ajar tuh saudara ya. Orang mau ibadah di gereja, saya baru pulang begadang saudara. Baik, itulah manusia, bisa berubah. Gak suka dia berubah dia. Berkawan tadi sekarang musuhan. Ada saudara, di tempat ini ada gak ya? Habis berkawan bermusuh, habis bermusuh berkawan, habis berkawan bermusuh, habis bermusuh. Capek saudara. Siklusnya muter-muter. Ini mau dibawa kemana? Tapi Tuhan mengerti. Dia tidak akan tinggalkan kamu. Amin saudara. Kayak manapun kita itu, ulah kita, Dia tetap ada di situ. Ingat itu saudara. Itulah Bapa. Bapak yang mana yang gak ngerti anaknya itu ketika masih kecil sangat rentan, sangat lemah, tidak bisa buat keputusan apa-apa. Anak itulah kita, amin saudara. Yang kalau kita mau kita bisa bertumbuh menjadi dewasa. Yang setuju berikan tepuk tangan dengan Tuhan, kepada Tuhan. Dia mengerti saudara. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Jadi hai anak-anak muda, kalau kau melihat hidupmu ini belum jadi apa-apa, saya pun pernah seperti itu. Ini gimana ya? Lihat 5 tahun ke depan pun belum jelas. 10 tahun ke depan gimana lagi? Tapi ternyata jelas semuanya. Karena apa? Karena kita adalah anaknya.
Jadi semuanya bahkan lebih daripada apa yang kita pernah pikirkan dan semua kita saudara seperti itu. Pak Edward juga seperti itu ya. Nggak tahu kok bisa begitu nanti. Tapi kalau kita nggak setia di tahap ini, nggak akan jadi semua itu saudaraku, amin. Nggak, yang bikin nggak jelas itu siapa? Tuhan atau kita sendiri? Kita sendiri. Jadi kita harus saudara tetap di dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sekalipun kita itu begini-begini. Benar saudara ya? Kesana kemari. Yang penting kita tetap aja tuntun hamba-Mu ini Tuhan. Walaupun kau tahu hamba-Mu ini sangat lemah adanya. Amin saudara. Mazmur 34:17. Apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Dia itu mendengar. Pertama dia mengerti. Yang kedua dia itu mendengar. Percayalah pada Tuhan. Serahkanlah perkaramu. Seluruh hidup bersandarlah kepada. Tatkala engkau begitu membutuhkan dia, pasti dia mendengar. Serahkan bebanmu kepada Yesus. He listens to you. Kita harus yakin itu saudara. Kalau kita nggak yakin itu, nggak jelas agama kita, amin saudara. Kita hanya percaya, aku berminggu karena disuruh mama. Aku gereja karena kebiasaan, nanti dibilang orang aku nggak bertuhan. Jangan seperti itu. Dalam segala perkara, kita harus yakin dia ada. Bukan karena kita udah bagus sekali, amin. Bukan karena kita udah bagus sekali. Mohon maaf saudara, dalam bahasa orang Medan, entah apa-apa kita buat, amin. Tapi sepanjang kita tuh mau terus jalan sama dia, dia tidak akan pernah meninggalkan kita sekali lagi. Sehingga apalagi kalau kita berseru kepadanya, pasti dia menolong. Jangan harap pertolongannya seketika, walaupun kadang-kadang bisa. Jangan harap pertolongannya besok, walaupun bisa juga. Tapi pertolongannya pasti datang dalam hidup kita. Pasti dia bela kita saudara, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Itulah keyakinan kita. Barang siapa yang mau mendekat kepada Tuhan, kata kitab Ibrani, harus percaya dia ada. Itu dulu, dia ada di situ. Dan sekarang kita harus melihat dan buka mata, ternyata dia ada dan tidak jauh. Baik, kita coba next. Mazmur 56 ayat 8. Sengsaraku, engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Ada hal yang kita serukan kepada dia. Ada juga hal yang enggak kita serukan. Kita lewati aja hidup ini. Dan di sini yang dilewati adalah berbagai macam sengsara. Apa jadinya kalau kita tidak sampaikan kepada dia, tidak kita serukan kepada dia? Ternyata itu pun dia catat semuanya, dia hitung 1, 2, 3. Ya bagi saya ini luar biasa saudara. Sampai Tuhan itu menghitung, bahkan setiap tetesan air mata kita dia hitung. Saudara seperti itulah, bayangkanlah Allah kita seperti itu. Amin saudara. Bayangkan dan tambatkan itu, mantapkan itu, dan jadilah sesuai imanmu. Perlu iman kan saudara ya? Perlu iman. Gak bisa kita kadang percaya, kadang enggak kemana-mana dia. Kitab Yakobus mengatakan orang yang terombang-ambing, hari ini percaya besok enggak, dia enggak dapat apa-apa saudara. Yang satu dia tidak dapat adalah damai sejahtera. Maka kita harus mantapkan iman percaya kita secara pribadi dengan dia. Bukan hanya tatkala kita ibadah seperti ini. Tatkala kita beribadah seperti ini, Tuhan menghormati. Karena dia katakan 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Hadirat Tuhan lebih terasa tatkala kita ramai, amin. Dan satu hati merendahkan diri. Tapi selanjutnya kita bawa pribadi kita ini berjalan dengan Tuhan. Amin. Dia memperhatikan. Jadi saudara, next time
Lain waktu ketika saudara sedang dalam trouble di rumah, di luar rumah, dan engkau sedang kacau, ingat Tuhan sedang memperhatikan. Dia hitung, di sini dikatakan sengsara. Air matamu tidak satupun jatuh ke tanah tanpa Dia perhatikan itu. Amin saudara. Dan di sini bahkan dikatakan tampung di dalam kirbat. Kalau sudah penuh, jawaban akan muncul. Ya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Jawaban akan muncul, amin saudara. Jawaban akan muncul. Mengenai apa? Mengenai apa saja. Pekerjaan, jodoh, amin. Jodoh pun sanggup Tuhan sediakan, saudaraku, amin. Justru itu yang paling penting yang Tuhan sediakan, yes? Baik. Makanya anak-anak muda janganlah pikirkan jodoh. Emang mau merit besok? Benar enggak, saudara? Masih 17 tahun aku Pak, tapi udah jatuh cinta aku Pak. Nanti dulu lah itu, amin saudara. Banyak yang harus diurus lebih dahulu. Baik, Mazmur 73, kita akan lihat ayat 13 dan 16-17. Coba kita lihat. Ini adalah Mazmur di mana berbicara tentang iri hati. Iri hati melihat orang sukses. Karena orang sukses ini pesugihan semua, saudara. Loh, hamba Tuhan bisa iri juga melihat, kok bisa mereka lancar-lancar semua Tuhan. Kita ini bagaimana? Ada juga iri seperti itu. Dan itu dicatat dalam Alkitab. Itulah Tuhan kita. Saudara ya, Dia boleh menerima semua keluhan, unek-unek, komplain hati kita. Yang setuju katakan amin. Yang kita nggak senang pun Dia mau mendengar. Dia tidak akan tinggalkan kita, saudaraku. Dia nggak akan pernah mengatakan, kok kayak gini anak ini hari ini. Enggak, saudara. Dia dekat dengan kita. Pertanyaannya adalah apakah kita dekat dengan Dia? Dekat bukan berbicara jarak, dekat atau bicara hati ini nyambung nggak dengan Dia. Amin, saudara. Ngerti nggak, merasakan enggak? Suami istri juga bisa jauh tapi dekat, saudara ya. Jauh tapi dekat. Dekat tapi jauh. Satu rumah tapi hati ke hati bagaikan dari Sabang ke Merauke. Benar saudara? 10 tahun rumah tangga, akhirnya apa? Di sidang pengadilan perceraian. 10 tahun satu atap. Dekat dengan Tuhan adalah masalah hati. Nyambung gak kita? Connect gak kita? Dan ujung-ujungnya apa? Pastilah kau akan berbuah. Ayo berikan dulu tepuk tangan yang paling meriah pada Tuhan. Oke, dikatakan demikian, sia-sia sama sekali aku memperhatikan hati yang bersih, mempertahankan hati yang bersih. Membasuh tanganku tanda tak bersalah. Sia-sia semuanya Tuhan. Orang-orang yang jahat malah makin berkembang. Kenapa bisa seperti itu? Wah, kalau dia sudah mengatakan sia-sia, sebenarnya saudara, ini pasti nggak enak di telinga Tuhan. Namanya saudara, loh kok dia ngomong begitu? Kenapa dia katakan sia-sia? Seperti ini menantang Tuhan. Mengerti saudara? Dia seperti komplain, sia-sia Tuhan, aku jaga hati ini bersih. Tanganku ini gak pernah nyakiti orang, niat jahat sama orang, melukai orang, usil sama orang. Semua orang kutolong Tuhan. Kuteguhkan tangan mereka. Kusemangati mereka. Tapi lihat Tuhan, mereka yang jahat itu semua berkembang. Aku gini-gini aja. Ini menantang Tuhan. Kok bisa ada dalam Alkitab? Kok bisa ada dalam Mazmur? Karena apa? Tuhan itu mau mendengarnya. Tuhan itu mau dekat dengan kita. Amin saudara. Seperti bapa dengan anak, seperti sahabat dengan teman. Itulah Allahmu saudara. Yakinlah kau lebih lagi sejak hari ini. Lalu dia ketemu semacam jawaban solusinya lah begitu ya. 16. Tapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu
menjadi kesulitan di mataku. Kok makin kena mental aku, kepikiran terus, kok bisa begini ya, begini. Tidur pun susah. Dan ada yang sudah mulai pakai ramuan supaya bantu tidur, saudara. 17, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Pelajaran di sini adalah Tuhan menanggapi. Tuhan tidak membiarkan. Tuhan akan respon dengan kesulitan kita itu. Ya, saudara ya, nggak ada juga artinya kalau Tuhan mengerti, mendengar, menghitung, tapi kalau pada akhirnya nggak ada respon. Amin, saudara. Di sini Tuhan meresponi. Tuhan katakan, lihat apa yang akan terjadi kalau orang tidak tinggal bersama dengan aku. Yang ditunjukkan kepada dia adalah, wah, ternyata orang-orang ini semua yang tadi dia sangat tidak senang melihat, kesudahan mereka sudah di ambang pintu. Keadilan Tuhan sudah Tuhan siapkan. Amin, saudara. Apakah ada keadilan dalam hidup ini? Ada, saudara. Kalau nggak ada Tuhan, nggak ada keadilan bagi kita. Raih keadilan. Apa yang engkau gumulkan, suatu saat Tuhan tunjukkan keadilan. Pengalaman dalam hidup kami berulang kali itu terjadi. Ini organisasi, banyak orang kita hadapi. Tapi kalau Tuhan selalu bela, aman semua. Orang yang mengandalkan Tuhan diberkati. Bahkan orang yang mengandalkan manusia, dia tidak diberkati. Bahkan Alkitab mengatakan dikutuk. Setuju, katakan amin. Baik, Tuhan menanggapi. Tuhan pasti respon, amin. Menanggapi artinya apa? Dia akan lakukan sesuatu, do something, gak diam aja, gak pasif. Kalau memang dia adalah sahabat dan Bapa, mana mungkin dia diam saja. Berikut, saudara, yang terakhir dari kitab Mazmur. Mazmur 13, ini agak panjang, gak apa-apa kita baca supaya banyak berkat. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Ayat 2 saja. Berapa lama lagi bla bla bla. Berapa lama lagi? Wah, ini seperti yang tadi, saudara. Berani dia. Berani komplain dengan Tuhan. Ini, saudara, hari ini kita harus buka hati, buka pikiran. Tuhan seperti itu. Dia level hubungan dengan kita mau pribadi. Sampai orang komplain pun dia dengar aja. Iya. Amin, saudara? Iya. Berapa kali, saudara? Berapa ayat 1? Berapa lama lagi? Ayat 2. Berapa lama lagi? Ayat 3 berapa? 3 kali dia tantang Tuhan. Kapan Tuhan? Gak masalah sama Tuhan, karena inilah ada dia dalam Alkitab. Tuhan di situ mendengar, asal kita mau hidup itu di dalam Dia, bersama Dia, dan untuk Dia. Maka, saudara, Tuhan mau menjadi sahabat kita. Tuhan memperlakukan engkau sebagai sahabatnya. Semua gini kita pelajari hari ini apa? Supaya apa? Supaya kita melekat dengan Dia. Karena hasil dari melekat itu tadi adalah, sekali lagi, berbuah. Kalau kita undur dan mundur, mohon maaf, Tuhan katakan melekatlah baru berbuah. Ayat 3 bagian A. Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku, dan seterusnya. Ayat 4 kita skip. 5. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatan-Mu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Pada akhirnya
semua unek-unek kita itu, kalau memang kita tetap tinggal di dalam Dia, Dia ubahkan juga menjadi apa? Kekuatan baru. Yes, saudara. Dia refresh juga, segarkan juga hati kita. Nah, saudara, jangan dulu memandang berkat, memandang keuntungan yang besar. Hari ini kita mau perhatikan dengan baik, yaitu apa? Kita itu perlu kuat di sini. Ya saudara, kita itu di sini perlu kuat. Banyak orang nggak kuat, runtuh akan mengakibatkan kegagalan. Kita tuh harus kuat di sini, saudara. Dan kekuatan itu adalah datangnya daripada Dia yang dekat dengan engkau itu. Serahkanlah beban kepada Yesus. Curahkanlah segala. Apapun itu, komplain silakan. Amin, saudara. Yang penting Anda tidak meninggalkan Dia. Karena Dia itu sahabat. Orang tua mana yang gak pernah mendapat keluhan anaknya? Begini bagaimana? Karena anaknya belum paham, belum sanggup mengerti. Wawasannya masih belum sampai situ. Orang tua mana yang tidak pernah melihat anaknya memberontak sedikit atau banyak? Apalagi di masa remaja, ampun saudara. Katakan ampun. Tapi saudara, kita akan tenang. Seperti itulah Dia terhadap kita. Amin, saudara. Mau kita begini, begini. Dia katakan, aku ada di sini. Berharaplah kepada aku. Semua akan tenang. Yang kau perlu adalah kekuatan. Kalau kau kuat, beresnya semua itu. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Baiklah, kita sudahi Ibrani 4, 15, 16. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan. Oh, Dia juga sudah pernah alami. Siapa? Tuhan Yesus. Yesus Kristus. Sebaliknya sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah, undangan saudara ya, ajakan. Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Berapa orang hari ini yang mengerti, saudara? Engkau akan dapat pertolongan itu, amin. Engkau akan dapat itu. Itu akan tiba. Waktunya Tuhan adalah kehendak Tuhan, bukan kehendakku. Kehendakku adalah waktuku. Sebelum jawabannya datang, mau aku komplain, mengeluh, curhat, stres di hadapan Tuhan, semua enggak masalah karena Dia mau dekat dengan aku. Anda harus pelajari itu. Yang terakhir 1 Petrus 5, 6, 7. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Apa sih artinya rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat? Kadang-kala di hidup ini kita merasa dan mengalami kalah dibuat sesuatu oleh orang sama kita. Kok aku diginikan? Kayak kita direndahkan, namanya saudara. Kayak kalah kita. Belum lama ya, Piala Dunia kan. Ingat baik-baik kayak mana ekspresi wajah setiap tim yang baru kalah. Apalagi di final. Nangis saudara. Nangis saudara. Kita sering mengalami itu dalam hidup kita. Kayak kalah kita. Tapi ketika kita mau terus dengan Tuhan, kita sedang merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Udahlah Tuhan, aku maju terus. Amin, saudara. Gak apa-apa Tuhan, aku maju terus. Dan lihat janji Tuhan, bukan omongan saya. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Amin, saudara.
Bukan saya ngomong, pasti ditinggikan, dibela, keadilan Tuhan turun, pertolongan Tuhan menjadi nyata. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara aku. Oh, tentu itu yang kita mau. Amin. Semua yang kubutuhkan, Engkau Tuhan yang menyediakan. Kuserahkan semua kepadamu, karena Engkau menyuruh aku melakukan. Yang percaya, sama-sama kita bangkit berdiri. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Serukan ya Aba, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. katakan ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Berkati, ini lepaskan aku rantai-rantai belenggu-belenggu yang layakkanlah beri pemahaman seluruh baru. hidupku. Ya Aba, Terima kasih Tuhan. Ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Tepuk tangan yang lebih meriah lagi bagi Kristus. Lebih meriah lagi. Yes. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Haleluya, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih. Semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Amin. Biarlah kita terus melekat kepada Tuhan sehingga kita menghasilkan buah dari dalam hidup kita, amin. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita, yaitu persembahan umum dan persembahan perpuluhan untuk gereja kita. Sembari kita mendengarkan wartas pekan dari gereja kita GBI Medan Plaza. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Saat ini bersama saya Putri Sinaga akan menyampaikan seputar informasi kegiatan di gereja kita. Berikut informasinya. Setiap minggu pertama kita diingatkan kembali untuk mengambil bagian dalam pekerjaan misi yang sedang dilakukan oleh gereja kita, baik dalam doa, upaya maupun dana. Apapun bagian kita, marilah kita beri yang terbaik sehingga kabar baik boleh diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Doa pengerja yang dikhususkan untuk gembala dan pengerja akan diadakan besok pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2026 pukul 19 WIB di GBI Rumah Persembahan. Bagi gembala dan pengerja wajib mengikuti doa pengerja ini. Kami
Kami mengundang seluruh gembala-gembala dan pengerja hadir dalam ibadah doa pemimpin pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2026 pukul 10 WIB di GBI Rumah Persembahan Ruang Menara Doa. Ibadah ini terbuka juga untuk umum. YSKI bekerja sama dengan PMI Kota Medan akan mengadakan aksi donor darah pada hari Selasa 4 Agustus 2026 pukul 9 sampai 14 WIB di GBI Rumah Persembahan. Yuk donor darah, selain membuat tubuh kita sehat, dapat membantu sesama. Mari hadir dalam ibadah doa malam yang diadakan pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2026 pukul 19 WIB di GBI Tabernacle of David. Seluruh gembala dan pengerja wajib mengikutinya dan terbuka untuk umum. Kami menginformasikan bahwa pendaftaran seminar Marketplace Money and Fortune Relationship telah ditutup. Terima kasih atas antusias dan kepercayaan jemaat terhadap seminar ini. Departemen Pernikahan akan membuka kelas bimbingan pranikah atau BPN untuk pasangan yang akan menikah mulai dari bulan Oktober sampai dengan Desember 2026. Kelas BPN akan dilaksanakan mulai tanggal 9 Agustus sampai 27 September 2026 setiap hari Minggu pukul 14 sampai 16 WIB di GBI Rumah Persembahan. Bagi pasangan yang akan menikah, silakan mengisi formulir di ruang lokan GBI Rumah Persembahan pada hari dan jam kerja dengan persyaratan sebagai berikut. I praise the mountain moving body, raising breaker of chains. Gonna praise, I'm gonna praise. I praise the heaven seated, undefeated, highest of names. That's who I praise. Hey, that's who I praise. That's who I praise. That's who I praise. Departemen KOM akan membuka kelas pengenalan akan firman Tuhan, yaitu KOM, Kehidupan Orientasi Melayani. Nah, kali ini gereja kita akan membuka kelas KOM online untuk seri 100, seri 200, dan seri 300. KOM seri 100 online akan dibuka tanggal 18 Agustus 2026 dan berikut link pendaftarannya. KOM seri 200 online akan dibuka tanggal 23 Agustus 2026 dengan persyaratan sudah lulus KOM seri 100 dan berikut link pendaftarannya. KOM seri 300 online akan dibuka tanggal 19 Agustus 2026 dengan persyaratan sudah lulus KOM seri 200 dan berikut link pendaftarannya. Kelas KOM ini dilaksanakan melalui aplikasi Zoom. Informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Miss Mary Sipayung di nomor berikut ini. Kelas KOM ini terbuka untuk umum. Hai anak-anak muda dan orang-orang muda sekalian, sudahkah talenta kita dilipat gandakan? Ayo bergabung bersama tim multimedia, melayani sebagai program director, text operator, motion graphic, kameramen, dan stage crew. Setiap peserta akan diperlengkapi baik secara teori maupun praktek di lapangan dan didampingi oleh mentor. Jadi, tidak ada lagi kata, aku tidak bisa, aku belum pernah melayani, aku takut, dan sebagainya. Untuk informasi dan pendaftaran, segera hubungi tim multimedia yang sedang bertugas atau di nomor berikut ini. Jadi, mari kita ambil kesempatan ini untuk mempersembahkan masa muda kita untuk melayani Tuhan. Demikian warta tambahan yang dapat kami sampaikan, dan untuk pelayanan doa, pastoral, konseling, atau informasi seputar pelayanan, Bapak Ibu dapat menghubungi call center gereja di nomor telepon 0811-6158-889. Untuk informasi selengkapnya, dapat scan QR Code berikut ini. Selamat hari Minggu dan selamat menyongsong ulang tahun negeri kita, Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Warta sepekan GBI Tomo Tower Minggu 2 Agustus 2026. Firman Tuhan menyadarkan bahwa agar iman Kristen kita berkembang harus ada orang-orang yang mendukung dan mendoakan kita. Untuk itu,
Setiap jemaat perlu sekali bergabung dalam salah satu family altar yang ada di GBI Tomo Tower. Adapun FA yang tersedia adalah ibadah FA 01 dilaksanakan setiap hari Kamis di rumah Bapak Edward di Jalan Tamrin nomor 3 pukul 19 WIB. Ibadah FA 02 atau ibadah FA GBI Tomo Tower dilaksanakan setiap minggu ketiga pada hari Jumat pukul 18.30 WIB bertempat di ruangan ibadah ini. Dalam rangka pengembangan ruang ibadah, GBI Tomo Tower mengadakan persembahan janji iman. Untuk itu, kita akan memberikan persembahan pelebaran ruang ibadah pada minggu ketiga dan juga minggu kelima. Jemaat dapat memberikan persembahan janji iman dengan menggunakan amplop khusus yang tersedia atau melalui transfer ke rekening Jemaat GBI Tomo Tower, Bank BCA 546-041-9176. Mari kita sama-sama mendukung sosial media ministry GBI Tomo Tower dengan cara mengakses tayangan ibadah raya kita di YouTube, Facebook, dan juga Instagram GBI Tomo Tower. Mari kita like, subscribe, dan juga share materi media sosial gereja kita. Bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa, informasi baptisan, dan FA dapat menghubungi Aser yang bertugas. Bagi jemaat yang membawa kendaraan sepeda motor, agar dapat memasang kunci ganda atau gembok untuk menjaga keamanan dan mencegah kehilangan. Telah tersedia kaos logo GBI Tomo Tower seharga Rp125.000 per piece. Dengan membeli kaos GBI Tomo Tower, saudara turut berkontribusi dalam mendukung pengembangan pelayanan di GBI Tomo Tower. Bagi yang berminat membeli, dapat menghubungi Aser yang bertugas. Ibadah raya di GBI Tomo Tower ada 2 sesi, di mana sesi pertama adalah pada pukul 10.30 WIB, dan ibadah sesi kedua adalah pukul 16 WIB atau 4 sore. Mari kita hadir tepat waktu dan jangan sampai terlambat mengikuti ibadah. Ibadah raya GBI Tomo Tower ada 2 sesi, di mana sesi pertama pada pukul 10.30 WIB dan sesi kedua pukul 16 WIB atau jam 4 sore. Mari kita dapat hadir tepat waktu untuk mengikuti ibadah. Mari kita menghormati hadirat Tuhan dengan tidak keluar masuk saat ibadah sedang berlangsung. Mari kita menghormati hadirat Tuhan dengan tidak keluar masuk saat sedang beribadah berlangsung. Mari kita mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh menghormati hadirat Tuhan mulai dari awal sampai ibadah selesai. Mari kita mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh menghormati hadirat Tuhan mulai dari awal sampai ibadah selesai. Dan jangan ngobrol kiri kanan. Bagi jemaat yang sudah setia beribadah dan juga rindu melayani Tuhan, kami mengajak saudara-saudari atau bapak ibu untuk dapat melayani bersama kami melalui kegiatan jemaat melayani. Di mana jemaat dapat melayani sebagai aser atau pendoa, tetapi bukan sebagai pelayan tetap. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi aser yang bertugas. Terima kasih untuk jemaat yang tidak membunyikan suara handphone selama ibadah dan bersama-sama bertanggung jawab atas kebersihan tempat ibadah dan juga gedung Tomo Tower untuk memuliakan nama Tuhan. Gedung ini memperlakukan aturan dilarang merokok. Demikian warta untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati Anda berlimpah. Shalom. Saya undang seluruh jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa, satukan hati kita. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam kerajaan surga, terpuji namamu Bapa buat anugerahmu, pertolonganmu kepada kami sepanjang hari ini Bapa. Di mana kami pada hari ini Bapa kami telah mendengarkan sabdamu yang disampaikan oleh hambamu Bapa. Dan kami mau Tuhan lebih dekat lagi kepadamu. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami ini Bapa. Engkau telah bersama dengan kami untuk memuji dan memuliakan Engkau melalui pujian dan penyembahan kami Bapa pada siang hari ini. Terima kasih Bapa, enggak ada balasan dari kami. Hanya doa dan pujian yang bisa kami persembahkan di hadapan-Mu pada siang hari ini. Bapa, kami berterima kasih kepadamu buat firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu pada siang hari ini. Kami berdoa buat hamba-Mu di tempat ini Bapa. Kiranya Engkau anugerahkan dan hikmat-Mu Bapa dan kebijaksanaan untuk lebih lagi untuk lebih menyampaikan sabda-Mu Bapa, untuk memperluas kerajaan-Mu Bapa. Di mana di tempat ini Bapa, kami mau menyerahkan jiwa-jiwa di tempat ini. Kiranya urapan-Mu dan Roh Kudus-Mu yang selalu ada di hadapan kami dan turun dari kerajaan surga Bapa.
Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa buat pelayanan pada hari ini yang telah mengambil bagian Bapa, dan lebih-lebih kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau berkati keluarganya Bapa dan anak-anaknya dan seluruh usahanya dan pekerjaan yang Kau titipkan kepada hamba-Mu. Demikian juga Bapa kepada pengerja di tempat ini maupun yang telah mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini Bapa. Kiranya Engkau berkati pribadi lepas pribadi kami. Kiranya kami menjadi sumber berkat buat pada sesama kami Bapa. Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa buat pemimpin rohani kami Bapa, mulai dari pusat hingga ke daerah Bapa. Kiranya Engkau berkati gembala-gembala sidang Bapa di seluruh, dan lebih-lebih di rumah persembahan Bapa, dan juga secara khusus Bapa di jemaat Stomo Tower ini. Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa buat pemerintahan kami, negara kami ini Bapa. Kiranya Engkau berkati pemerintahan yang takut akan Tuhan, mulai dari presiden hingga menteri sampai ke daerah, pimpinan-pimpinan daerah Bapa, dan seluruh kepala bidang keagamaan Bapa. Kiranya Engkau anugerahkan kepemimpinan yang takut akan Tuhan. Kiranya hamba-Mu dan seluruh masyarakat-Mu dapat menikmati keadilan dan kebenaran di hadapan-Mu Bapa. Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa buat perekonomian kami di negara ini Bapa. Kiranya Engkau pulihkan dan kuatkan kami Bapa, untuk lebih lagi untuk dapat untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kiranya Engkau membukakan solusi dan pekerjaan yang lebih layak di hadapan-Mu Bapa. Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa buat pelayanan 1 minggu ke depannya Bapa. Kami serahkan kepada-Mu Bapa. Kiranya Engkau kuatkan kami, berikan kesehatan dan kekuatan kami untuk memuji dan memuliakan Engkau Bapa. Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa secara khusus Bapa buat jemaat-Mu di tempat ini. Kami berdoa Bapa, segala pergumulan pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga Bapa, maupun yang sedang mengalami sakit, maupun di mana mereka Bapa, Engkau telah mengetahui Bapa satu persatu. Kiranya Engkau pulihkan Bapa segala pergumulan kami, dan Engkau menjawab dalam hidup kami Bapa. Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa buat persembahan yang telah kami kumpulkan di hadapan-Mu pada siang hari ini. Terimalah Tuhan menjadi berkat yang bau harum di hadapan-Mu Bapa, untuk menjadi sumber kekuatan dalam hidup kami, dan menjadi sumber berkat buat kami semua, dan lebih-lebih untuk kemuliaan nama-Mu di surga Bapa. Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa Bapa buat kota Yerusalem Bapa. Kiranya Engkau turun dari damai sejahtera Bapa. Kiranya Engkau memberikan perdamaian sejati Bapa. Segala peperangan yang telah dihadapi pada saat ini Bapa, antar negara dan di benua Bapa, kiranya Engkau pulihkan, berikan kedamaian dan kesejahteraan buat negara Yerusalem Bapa, dan turun di Indonesia Bapa, dan lebih-lebih yang kami rasakan pada saat ini Bapa. Tuhan Allah Bapa kami akan berpisah-pisah dari tempat ini. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Senantiasa Engkau selalu beserta kami, selalu menolong kami di perjalanan kami Bapa. Berkati kendaraan yang kami tumpangi Bapa. Kiranya damai dan sejahtera milik kami semuanya Bapa. Inilah kami pada siang hari ini. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dan sebelum kami akan berpisah dari tempat ini, kami akan terima berkat dari Engkau. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu dan wajahmu ke surga. Pulanglah bawa berkat anugerah yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus,
serta persekutuan manis dengan Allah Roh Kudus, mulai hari ini, esok, sampai Maranatha. Kiranya engkau diberkati berlimpah-limpah yang percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama katakan,